Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa dzakara al musannifu dhabitan najis. Summa dzakara kemudian menuturkan. Siapa al musannifu yai musannif dobiton najasi pada batasan najis atau dobiton lin najisi dobitonnya atau dobiton najisi dobiton pada batasan lin najisi bagi najis al-khariji yang keluar minal kubuli dari jalan depan waduburi dan jalan belakang. Jadi bacanya bisa najsun, bisa najasun, bisa najisun. Jadi bisa 3. Jimnya itu bisa sukun, bisa fathah, bisa kasroh. Najas, najis, najsun. Minal kubuli waduburi dan jalan belakang. Bi qaulihi dengan perkataan musannif wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najisun. Wa kullu ma'iin dan setiap benda cair kharaja yang keluar apa mane minas sabilaini dari 2 jalan itu najisun najis. Wa adapun kullu ma kharaja kullu ma'iin kharaja itu sodikun membenarkan bil khariji dengan perkara yang keluar al mu'tadi yang biasa kal bauli seperti air kencing wal ghaiti dan berak wabin nadiri dan dengan yang langka kadami seperti darah wal qoihi dan nanah.
ilal mania kecuali air mani, min adamiyin dari manusia, au hayawanin atau hewan, goiro kalbin selain anjing, goiro kalbin selain anjing, wa khinzirin dan celeng. Celeng itu babi. Jadi kenapa celengan itu kebanyakan dari bentuknya itu babi? Ya karena bahasa itunya celeng, babi celeng, jadi celengan. Wama dan hewan, tawallada yang terlahir apa ma, minhuma dari kalbun au khinzir, au min ahadihima atau dari salah satu kalbun wa khinzir, ma'a hayawanin tohirin beserta hewan yang suci. Wa kharaja dan keluar, bima'iin dengan lafad ma'i, apa adudu belatung, wa kullu mutasallibin dan setiap benda padat, la tahiluhu yang tidak yang tidak menghancurkan padanya apa al-maidatu, apa al-maidatu pencernaan, falaisa maka bukan apa kullu mutasallib itu binajisin najis, bal yutharu tetapi bisa disucikan apa kullu mutasallib, tetapi bisa disucikan apa kullu mutasallib bil ghusli dengan cara dibasuh. Wa fi ba'din nusahi dan dalam sebagian redaksi, wa kullu ma yakhruju lapad wa kullu ma yakhruju bilafdil mudhari'i dengan lafad fi'il mudhari, wa isqati ma'iin dan membuang lapad ma'i, wa isqati ma'iin dan membuang lapad ma'i, wa ghuslu jami'il abwal dan adapun membasuh seluruh air kencing, wal arwasi dan kotoran-kotoran, walau kana sekalipun ada apa abwal dan auros, itu min makulil lahmi dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, itu min makulil lahmi dari hewan yang bisa dimakan dagingnya. Nah, membasuhnya itu wajib, itu wajibun wajib. Wa kaifiyatu ghuslin najasah,
Dan adapun cara membasuh najis, ingkanat jika ada apa najasah, itu musyahadatan terlihat, bila ini dengan mata, wahia dan adapun najasah itu al-musammatu yang dinamakan bil ainiyati dengan najis ainiyah. Najis ainiyah. Itu takunu ada apa kaifiyah, itu takunu ada apa kaifiyah, bijawali ainiha dengan menghilangkan ainnya najasah, wa muhawalati jawali awsopiha dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya najasah, dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya najasah, min to'min dari rasa, aulaunin atau warna, aurihin atau bau. Fa'in bakia maka jika tersisa apa to'mun rasa, apa to'mun najasati rasa najis, doro maka bahaya, doro maka bahaya. Aulaunun atau warna, aurihun atau bau, asuro yang sulit, apa zawaluhu menghilangkannya, lam yaduro maka tidak bahaya, lam yaduro maka tidak bahaya. Wa ingkanat dan jika ada apa an najasatu najis, itu ghairu musyahadatin tidak terlihat, wahia dan adapun najasah itu al-musammatu yang dinamakan bil hukmiyati dengan najis hukmiyah, payakfi maka cukup apa jariul ma'i mengalirkan air, payakfi maka cukup apa jariul ma'i mengalirkan air, alal mutanajisi pada mutanajis. Mutanajis itu perkara yang terkena najis ya. Alal mutanajisi pada perkara yang terkena najis biha dengan najasah. Walau marotan wahidatan sekalipun dengan satu kali. Sekali kenapa? Hah? Sekali kenapa? Sekalipun dengan satu kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulang kemarin bahwa yang dinamakan najis secara bahasa adalah segala sesuatu yang dianggap jijik, baik suci ataupun tidak, itu secara bahasa. Tapi kalau najis secara syara adalah setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak baik sedikit atau banyak dalam keadaan normal beserta mudah dibedakan mana najis, mana yang suci. Bukan karena mulianya, bukan karena jijiknya, bukan karena membahayakan pada badan dan pada pikiran. Itu dinamakan dengan najis. Gitu ya. Ini penting sekali. Kenapa? Penting karena dalam satu hari satu malam kita pasti ya akan sering mendapati apa yang namanya najis. Ya, sering nggak? Kamu kencing, air kencing najis nggak? Najis, tuh kan? Air kencing najis, berak najis. Itu konsekuensinya ketika kamu tidak benar-benar bersih dalam mensucikannya, sesuatu yang terkena najis nantinya akan berpengaruh pada keabsahan sholat. Karena salah satu syarat sholat itu harus suci daripada najis, baik dalam badan, pakaian, juga tempat yang kamu gunakan. Kalau semisal salah satunya najis, maka sholat kamu tidak sah. Badan kamu udah suci, tapi dalam baju kamu semisal di sini ada sedikit ya kotoran, cicak, pakai sholat nggak sah sholatnya. Atau ya kamu buang air kecil, kencing, kemudian enggak cebok, kencing aja langsung cebok, otomatis kan itu yang terkena celana dalam kamu, yang terkena oleh bekas air kencing tadi itu kan jadi najis, jadi mutan najis. Kamu pakai sholat, bawa sholatnya nggak sah. Ya, makanya sangat penting sekali. Karena kalau kita belajar ilmu fikih itu memang langsung diamalkan. Ketika kita tahu, oh ternyata itu najis, udah jangan diulangi. Gitu. Apalagi nih, saya contohkan kamu dalam buang air kecil. Kemudian dari cipratannya itu ada yang kembali lagi ke sarung kamu. Padahal cuma satu tetes. Itu mutan najis. Kamu bawa sholatnya nggak sah. Ya, makanya hati-hati kalau kamu buang air kecil. Jangan sampai, apalagi nih pakai celana, kalau buang air kecil, terus si cipratannya itu kembali lagi ke celana kamu. Biasanya ke area sebelah sini ya, acratnya itu. Ya. Nah itu mutan najis, makanya hati-hati. Ya. Gitu. Soma dzakara al-musannif dobiton lin najisi. Kemudian musannif menjelaskan tentang batasan daripada najis biqaulihi dengan perkataannya. Nah ini yang disebut najis itu seperti ini. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najisun. Setiap benda cair yang keluar daripada dua jalan itu dihukumi najis. Ya.
segala sesuatu yang keluar daripada kubul ataupun dubur itu semuanya dihukumi najis, setiap benda cair. Wahwa sodikun, maka ungkapan tersebut itu membenarkan ya satu bil kharij al mu'tad, pada sesuatu yang keluar tapi sudah biasa. Seperti apa? Kal bauli, seperti air kencing. Wal ghaid, berak. Itu kan biasa. Biasalah, pasti. Dalam satu hari satu malam minimal ya, minimal kalau berak berarti 1 kali. Kalau kencing berapa kali kamu? Sehari semalam aja yang bisa kehitung. Lebih dari 1 kali kan? Lebih. Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Nah itu air kencing, kemudian berak, itu semuanya namanya najis karena sesuatu yang keluar daripada dubul atau kubul atau dubur. Au bin nadiri, atau dengan sesuatu perkara yang langka. Kadami wal qoihi, itu seperti keluar darah atau keluar nanah, sama itu juga dihukumi najis. Ada tuh misalnya kalau orang yang punya penyakitan, ketika BAB-nya itu berupa darah yang keluarnya itu ya, atau biasanya orang-orang yang terkena penyakit kelamin ya, yang keluarkan dari kubulnya itu bukan air kencing tapi air kencing nanah, air kencing darah ya, itu juga sama dihukumi najis, langka itu. Ilal mania, nah kecuali air mani. Kalau air mani mah suci, gak najis. Min adamiyin, baik itu air maninya manusia, aw hayawanin, atau hewan, goiro kalbin, tapi selain anjing, wa khinzirin, dan juga celeng. Nah kalau itu mah air maninya pun sama dihukumi najis mugoladoh. Kalau kalbun dan khinzir, wa mata walada minhuma, atau anak-anaknya, anak anjing, anak celeng, au min ahadihima ma'a hayawanin tohir, atau anak hasil daripada hubungan gelap antara anjing dengan kambing ya, antara babi dengan kambing, dengan domba. Nah, itu sekalipun anaknya berupa domba, sekalipun anaknya berupa kambing, tetap itu dihukumi najis mugoladoh, maka air maninya dihukumi najis. Gitu ya, itu air maninya dihukumi najis. Nah, wa kharaja bima'in, pengecualian dengan bahasa ma'e, kan tadi segala hal, sesuatu benda cair kan yang keluar daripada sabi lain itu dihukumi najis. Nah, berarti ada sesuatu yang dikecualikan. Satu, adud. Dud itu adalah belatung. Belatung tuh. Kamu semisal BAB tapi keluarnya belatung. Itu suci, gak najis. Yang kedua, wa kullu mutasallibin, setiap benda padat, la tahiluhu al-maidah, yang tidak melalui atau tidak bisa dihancurkan oleh pencernaan. Ya, falaisa binajasin, maka itu mah bukan najis. Bal yutharu bil ghusli, tapi bisa disucikan dengan cara dibasuh, maka namanya bukan najis tapi mutanajis. Contoh seperti apa? Semisal mutasolib itu, tahu kelereng? Kelereng ya, kamu telan, itu ketika lewat ke pencernaan tidak akan hancur. Ketika kamu keluarin, ternyata masih bentuk
kelereng, cuman ada bau-baunya dikit. Maka itu tidak dihukumi najis, tapi hukumnya mutanajis. Ketika mutanajis, maka bisa disucikan dengan cara dibasuh, tinggal dibasuh lagi udah. Ya. Atau kamu tahu biasanya kalau yang tidak bisa melalui proses pencernaan itu seperti halnya kalau kangkung itu gimana kangkung? Genjer atau genjer enggak? Kan bahasa Indonesia nah. Genjer aja. Nah itu kalau kamu makan genjer biasanya ketika dikeluarin ya maka masih berbentuk genjer itu. Cuman jadi ada kekuning-kuningan doang. Kuning-kuningan doang. Maka itu tinggal kamu sucikan, tinggal kamu basuh, makan lagi. Tahu kopi luwak? Nah, itu kopi luwak pun sama. Kopi luwak itu dihasilkan daripada kotorannya luwak. Luwak teh careuh. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Luwak makan kopi, biji kopi makan, kemudian dikeluarin masih berbentuk kopi, dinamakan kopi luwak. Maka itu hukumnya mutanajis, bukan najis. Ketika mutanajis tinggal dibasuh udah suci, jadi kopi luwak. Makanya kalau kopi luwak yang asli itu mahal harganya. Ya, kalau kopi luwak asli beda dengan kopi luwak white kopi, itu kan kopi luwak katanya ya, itu kan murah, berarti udah banyak dicampur. Kalau itu, kalau yang asli mahal bisa ratusan ribu bahkan juta. Nggak tahu tuh, saya belum pernah yang asli. Ya gitu contohnya. Jadi segala sesuatu benda padat yang tidak hancur melalui proses pencernaan maka tidak dihukumi najis, tapi mutanajis. Kalau mutanajis cukup disucikan dengan cara dibasuh. Gitu. Hah? Nah, kamar mandi. Oh iya. Dikit tuh ya. Ya bisa jadi tinggal coba aja kamu makan itu tuh, kopi. Coba kopi, biji kopi langsung. Terus ketika nanti dikeluarin itu masih berbentuk kopi atau enggak? Kalau masih berbentuk kopi berarti enggak najis. Tapi kalau misalnya udah berganti bentuknya jadi warna kuning, jadi bau, itu mah berarti bukan kopi lagi, jadi kotoran. Gitu ya. Nah, jadi wa kullu mutasallib la tahiluhu al-maidah. Wa fi badin nusahi, dan dalam sebagian redaksi bahasanya wa kullu ma yakhruju dengan bahasa yakhruju bukan kharaja, bilabdil mudhari dengan menggunakan lafaz fi'il mudhari, wa isqati ma'iin dan membuang lafaz ma'i. Jadi kan tadi dalam kitab Fathul Qorib atau Takrima bahasanya wa kullu ma'iin kharaja. Tapi kalau dalam sebagian redaksi bahasanya wa kullu ma yakhruju. Nah gitu, sama-sama aja. Tidak ada perbedaan. Ya, intinya segala sesuatu yang keluar. Nah, itu ya. Terus wa ghuslu jami'il abwal wal arwas walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Membasuh seluruh air kencing dan juga kotoran sekalipun memang adanya itu dari hewan yang bisa dimakan, maka hukumnya wajib. Kencing, kemudian air kencingnya terkena pada baju, terkena pada pakaian, maka pakaian itu wajib untuk dibasuh. Ya. Atau ada kucing kencing ke sarung kamu, sama itu, sarung kamu berarti wajib disucikan, wajib dibasuh karena mutanajis. Ya, kenapa di sini ada bahasa walau kana min ma'kulil lahmi, sekalipun dari hewan yang bisa dimakan dagingnya. Contoh seperti tai ayam.
Ayam kan lihat itu dimakan dagingnya, maka tainya pun sama dihukumi najis. Kenapa kok ada bahasa sekalipun? Nah ini menandakan ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa tai ayam hukumnya suci. Kenapa? Karena daging ayam bisa dimakan. Setiap hewan yang bisa dimakan dagingnya, maka kotorannya dihukumi suci. Ya, tapi pendapatnya lemah. Kalau nggak salah pendapat Imam siapa, Daud Ad-Dhahiri, itu nggak bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Nah, gitu. Jadi tetap aja semuanya itu dihukumi najis. Makanya wajib dibasuh ketika terkena pada sesuatu. Ini menjijikan ya, Ini menjijikan. Iya, apalagi menjijikkan itu. Nah, itu ya hukumnya wajib. Terus tata caranya gimana? Wa kayfiyatu ghuslin najasati ingkanat musyahadatan bil ain. Tata cara menghilangkan najis jika najisnya nampak terlihat, wahya al musammatu bil ainiyah, dinamakan dengan najis ainiyah. Takunu, caranya itu dengan bijawali ainiha, menghilangkan ainnya. Satu. Yang kedua, wa muhawalati zawali awsopiha, berusaha menghilangkan sifat-sifatnya, min rasa, aulawinin warna, aurihin atau baunya. Itu najis ainiyah namanya. Najis ainiyah banyak sekali. Air kencing. Kamu kencing nih. Kencing di sini, top. Ya. Ada kan airnya? Ada baunya, ada rasanya, kemudian ada warnanya. Nah, maka cara menghilangkannya itu harus dihilangkan. Atau contoh yang dekat lah, contoh yang dekat yang gampang dipahami. Ini aja, kotoran ayam, tai kotok. Ada tai kotok, tai ayam, ya. Contoh seperti di meja lah, di meja ada tai ayam sini, ada tai ayam. Maka berarti ini namanya najis ainiyah. Cara menghilangkannya gimana? Ainnya buang. Ainnya, berarti pakai lap atau pakai kertas, bebas lah pakai apa aja. Buang. Udah kan dibuang? Ainnya udah gak ada. Berarti tinggal tersisa sifatnya. Ketika kamu rasa, wah ternyata masih ada rasanya. Rasa, warnanya masih ada kehitam-hitam. Kemudian apa yang terakhir? Warna, rasa, baunya masih bau. Itu harus dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara dibasuh sampai hilang. Udah. Gitu, simpel. Makanya nih, kalau semisal di Kobong atau di mana saja ada contoh tai ayam di sini nih, maka alternatif cara yang pertama itu harus dihilangkan dulu airnya hilangin, airnya hilangin, terus sampai gak ada sama sekali, ya. Setelah gak ada sama sekali, langsung pakai air dibersihkan sampai sifat-sifatnya hilang, gitu. Jadi jangan sampai ketika ada tai ayam di tengah-tengah kobong langsung kamu siram dengan air 1 ember. Yang ada bukan malah jadi suci, semuanya jadi mutanajis. Kalau gitu mah, ya, semua jadi mutanajis, gak jadi suci. Terus Pain bakiatomun, bagaimana kalau semisal si rasanya masih ada, tokmun najasa doro, maka itu tidak diampuni, tidak dimaafkan, ya. Maksudnya dari situ bahaya, masih dihukumi najis. Aulaunun aurihun,
atau semisal warna dan juga rih itu berarti bau, asuro zawaluhu yang sulit dihilangkan, lam yadurro maka itu mah tidak apa-apa. Ya, jadi kalau semisal gini nih, karena kalau semisal tai ayam yang masih baru kemudian kamu hilangkan langsung, itu biasanya gampang untuk hilangnya, ya. Tapi kalau yang sudah sulit, udah lama, udah kering, ya, ketika kamu kerik, udah dihilangin airnya, kemudian udah dipakai sabun, pakai apapun, itu masih ada aja warnanya, masih ada. Maka itu mah tidak apa-apa, ya. Jadi dimaafkan. Makanya tai ayam pun itu beda-beda. Tahu kamu ayam yang baru melahirkan, baru apa namanya berarti? Lain bertelur. Udah mengerangi telur tuh. Jadi telur apa? Ya, yang telurnya baru menetes. Itu kan pada galak biasanya si ayamnya itu. Nah itu si tainya itu lamun cek jelema mah mencret. Apal mencret? Malu mana mencret nih? Pilih. Hah? Gitu kan? Jadi si teksturnya itu sama seperti itu. Bau deh. Ya, tai ayamnya itu sama, harus dihilangkan semuanya karena berupa najis aininya. Ya. Terus wa in kanat an najasatu ghairu musyahadatin, jika najisnya itu tidak terlihat, wahya al musamatu bil hukmiyah, dan dinamakan dengan najis hukmiyah, payakpi jariyul ma'i alal mutanajjisi biha, maka cukup dengan hanya mengalirkan air padanya, walau marotan wahidatan, sekalipun satu kali basuhan. Jadi kalau najis hukmiyah itu najisnya sudah kering, ya, sudah tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, tapi kita yakin itu adalah najis. Contoh, air kencing yang sudah 1 minggu. Ini nih contoh baju terkena air kencing minggu kemarin, ya. Ini belum dibersihkan, tapi pas waktu sekarang ini gak ada rasanya, terus kita ambu gak ada baunya, kemudian warnanya udah gak ada, berarti namanya najis hukmiyah. Maka cukup dengan mengalirkan air pada area ini. Ambil air jangan 1 gelas, terlalu banyak. 1 tutup botol aqua, itu kan dikit. Yang penting ngalir si airnya, ngalir. Ini nih air di sini berjalan sendiri, udah suci, ya, gitu. Atau contoh yang tadi itu, di tengah-tengah kobong ada tai ayam. Maka langkah yang paling mudah itu, 1, hilangkan dulu airnya buang. Terus setelah airnya dibuang, bagaimana caranya untuk dihukmiyahkan? Berarti hilangkan apa? Rasa, kemudian bau, kemudian warna. Udah nih semuanya. Oh, berarti ini namanya najis hukmiyah. Ketika najis hukmiyah, tinggal ambil air 1 gelas, kemudian alirin. Udah cukup, bersih, itu suci. Jangan dipel. Ayo, kalau dipel yang ada bukan malah jadi suci tempatnya, tapi malah makin lebar, jadi mutanajis semuanya. Itu kalau dipel tuh, air kencing nih di tengah nih, ada air kencing di tengah. Ya, ini ya ada airnya. Terus kamu ambil pelan, langsung aja diempel semuanya. Tuh. Itu berarti ketika langsung diempel gitu, jadi mutanajis semuanya.
ketika empelan terkena pada air kencing yang ada di lantai, maka yang ada di pelan itu jadi mutanajis. Asalnya sedikit, terus kamu baju mundur terus, jadi makin banyak tuh mutanajisnya. Ya, makanya bedakan antara jariul ma'i dengan tadi mengepel. Kalau mengepel itu tidak jariul ma'i, airnya tidak ngalir. Ya, jadi airnya harus ngalir. Sekalipun tadi cuma dengan 1 gelas. Yang penting airnya berjalan, melewati tempat yang terkena najis. Udah beres. Jangan dipel. Kalau dipel mah yang ada malah jadi mutanajis. Nah itu kamu harus paham. Kenapa harus paham? Ya karena sering terjadi. Ya, sering terjadi. Itu. Atau contoh yang kedua, mungkin sering terjadi ketika kamu mencuci pakaian. Nah, mencuci pakaian, terus kamu yakin dalam pakaian tersebut itu memang pakaiannya najis, berarti mutanajis. Sarung, kemudian apa, daleman, kolor itu, ini kemarin itu saya kencing, air kencingnya nyepet ke situ, dicuci itu. Maka cara cucinya itu yang bener gini. Pertama, berarti si baju yang kotor tadi dimasukin ke ember, ya. Setelah dimasukin ke ember, kemudian datangkan air dari keran tuh, buka keran. Nah, ketika air datang ke ember, ini namanya berarti baju terkena oleh air. Maka yang asalnya bajunya mutanajis terkena air, maka jadi suci. Tapi kalau sebaliknya gimana? Pertama, kamu masukkan dulu air ke 1 ember tuh. Kemudian ini baju yang mutanajis langsung dimasukin ke ember tersebut. Ya. Yang ada bukannya jadi suci, jadi mutanajis, tetap mutanajis. Sekalipun airnya berupa air sabun. Ya. Maka contoh yang kedua yang barusan, pertama nih kamu ini sabun dulu, deterjen. Ya, deterjen tuh banyak dalam ember. Kemudian kamu langsung dimasukin nih baju pakaian yang mutanajis tadi. Masukin sini semuanya. Ya. Terus kamu mutanajis nih. Cuci kamu. Cuci, dibilas. Nah, kemudian ketika kamu mau dijemur nih, kan suka di ini dulu, perut. Ketika diperut, ada busa-busanya. Nah, busa-busa itu mutanajis. Busa-busa itu mutanajis sekalipun wanginya wangi sabun. Gitu. Makanya alternatif yang terbaik itu dalam mencuci pakaian pertama harus disucikan dulu. Jadi jangan langsung pakai sabun. Ya. Tadi tuh. Jangan langsung pakai sabun. Tuangin dulu bajunya dalam ember, kemudian datangkan air. Setelah itu kan jadi suci tuh. Bajunya pisahin dulu, airnya buang, ambil air yang baru lagi, kemudian pakai sabun. Nah, kalau itu mah udah suci. Kalau gitu mah, ya, proses yang tadi pun memang bisa jadi suci dengan catatan memang pas dibilasnya harus benar-benar bersih. Pas dibilasnya harus benar-benar bersih. Jangan sampai ada sisa busa-busa sabun ketika kamu perut, ya, kayak gitu. Makanya harus bisa, kata saya juga, ini sangat penting. Ya, kenapa penting? Ya karena ini menyangkut nanti pada keabsahan sholat kamu. Ayo sekalipun nih contoh yang tadi ya, yang dengan apa salah dalam mencuci pakaiannya, otomatis kan ini jadi mutanajis. Sekalipun harum mutanajis, ketika dibawa sholat sah gak sholatnya? Enggak, karena mutanajis. Gitu. Ya minimal itulah
sedikit-sedikit amalkan. Karena kalau memang tidak diamalkan nanti kita akan lupa, kemudian akan terbiasa nantinya. Itu hal-hal sepele tapi berakibat fatal kalau memang salah ya dalam menerapkannya. Gitu. Ya, harus bisa tuh kamu nanti gimana cara nyuci di mesin cuci supaya airnya itu tidak mutanajis. Paham? Paham. Ya, pada kemana sih ya? Jangan pada kemana yang lain. Hah? Absen Rip? Udah absen belum? Oh, yang nggak jelas ya Pak intinya alasannya apain aja yang nggak jelas alasannya. Si Padil kemana si Padil? Sakit. Si Arman gimana si Arman? Sakit. Kalvin sakit. Wah, si Kalvin masuk di pos satpam. Ya yang masih kosong maknanya, yang sering ketinggalan tuh langsung dipenuhin. Waktu 1 minggu lagi ya, penuhin dari sekarang satu-satu. Makanya cara menuhinnya itu satu orang yang penuh, semisal maknanya baca tuh, yang penuh maknanya baca, yang ini ngedengerin sambil ngelogat kayak gitu. Jadi atau kalau mau bareng itu, kalau mau semuanya nih, semuanya toh baca dari awal yang penuh. Pastilah ada apa, kalau semisal nih pas bagian ini saya mah gak ada, pas lagi pulang, oh berarti kan ada nih yang ngaji yang lain, jadi saling tuh. Masih ada waktu 1 minggu, makanya jangan leha-leha, jangan bercanda terus seperti itu. Wallahu a'lam.